Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube All sama Sarina. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas tentang salah satu serial TV atau TV show Amerika yang lagi saya tonton. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang Charm. Kalau teman-teman tahu Charm, dulu tuh tayangnya di SCTV dan saya juga waktu itu nggak tahu itu season berapa yang ditayangkan, lupa. Tapi itu filmnya lumayan bagus karena emang ceritanya bukan cerita yang anti mainstream yang udah ada sebelumnya gitu, karena Charm ini kan tentang kayak sihir gitu ya. Emang nggak masuk akal tapi dibikin semasuk akal mungkin dengan cerita yang nggak masuk akal juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau nonton filmnya Charm itu di Prime Video, ada iya di Prime Video. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi Prime Video, teman-teman bisa tonton Charm di situ. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah di situ tuh banyak banget kata-kata yang secara translation tuh mungkin kalau menerjemahkan secara harfiah itu artinya mungkin nggak sesuai sama kata-katanya gitu. Nah, di Charm ini banyak banget kata-kata yang kayak gitu. Jadi bahasa Inggris sama artinya itu beda. Charm ini ada 8 season, jadi ada 8 season, terus tayangnya tahun tahun 2006 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek tahun berapa. Tapi sini sebenarnya intinya saya cuma mau kasih beberapa kata atau beberapa kalimat atau frase yang secara translation itu artinya beda gitu. Secara translation dia artinya beda. Mungkin kalau diartiin secara per kata mungkin ada artinya, tapi kalau mau diartiin secara keseluruhan itu dia punya arti yang beda. Saya nemuin kata-kata I think we need to put some major closure on this. Jadi saya catat di sini takut lupa soal. Terus yang kedua adalah we're gonna be rocking chairs, slurping oatmeal out of rubber spoons. Nah, kalau mau diartiin we're gonna be rocking chair, itu kan kita akan menjadi rocking chair itu kayak apa, rocking itu kan rocking itu apa sih namanya itu kursi yang goyang-goyang gitu ya. Tapi di sini artinya atau kita akan menjadi tua bangka gitu. Jadi translasinya itu sebenarnya kalau mau diartiin we're gonna be rocking chairs, slurping oatmeal out of rubber spoons. Jadi slurping oatmeal out of rubber spoon gitu. Jadi di artinya singkat banget, atau kita akan menjadi tua bangka gitu. Oke, selanjutnya how about we just cut to the chase. Sebenarnya kayak sering denger sih kata-kata ini ya. How about we just cut to the chase. Kalau mau diartikan kan bagaimana kita motong ke chase itu artinya kejar ya. Nah, di sini artinya langsung ke intinya. How about we just cut to the chase, langsung ke intinya. Oke, selanjutnya ada take a bite out of the big apple. Dia jadi take a bite out of the big apple dia. Nah, kalau mau diartiin secara harfiah kan artinya mengambil gigitan apple bit, tapi ini apple bitnya maksudnya itu ya nama kayaknya, mungkin entah itu perusahaan Apple atau apa, tapi di sini artinya mengacu ke situ. Tapi jawabannya oh I ate the worm. Jadi kalau mau lihatin I ate the worm itu artinya kan saya memakan cacing, tapi sini artinya saya mencicipi hal yang nggak enak, maksudnya itu. Jadi take a bite out of the big apple dia. Oh I ate the worm. Jadi dia makan, dia nggak enak gitu. Konteksnya gini, si Phoebe ini ditanya sama satu pastor atau pendeta. Dia baru pulang dari New York terus ke San Francisco, terus ditanya masih baru ketemu gitu ya. Take a bite of the big apple dia. Terus kata si Phoebe-nya, oh I ate worm gitu. Dia makan, maksudnya bukan makan cacing ya, tapi yang aku cicipi nggak enak gitu.
Oke, selanjutnya, I think I'm going to plead the fifth on that one. Jadi maksudnya kalau mau diartiin, saya pikir saya akan plead itu apa yang melarikan ya. Nah, fifth itu kelima on that one. Jadi itu sebenarnya kayak apa ya, kayak apa sih, itu kayak kiasan ya. Sebenarnya dia cuma nggak mau ngomong apapun gitu. Oke, selanjutnya, you better be careful or a girl might think her sister's getting a really cheesy pick up line. Nah, ini sebenarnya ini dalam artian kayak si cowoknya maksudnya kalau mau diartiin secara harfiah kan, you better be careful. Jadi kamu sebaiknya hati-hati, or a girl might think her sister's getting a really cheesy pick up line. Jadi cheesy pick up line tuh kayak ngegombal gitu ya. Ya, cheesy pick up line tuh kayak ngegombal gitu. Artinya ngegombal. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah the plan will work. If it doesn't, you can rat me out to the try it. Jadi di sini yang mau saya garis bawahi adalah kata-kata rat me out. Sebenarnya rat itu artinya tikus ya, tikus apa sih? Tikus apa yang ada di got-got itu loh ya. Tapi di sini artinya bukan rat me out, itu artinya berarti bukan tikus, maksudnya artinya melaporkan aku. Jadi konteksnya adalah the plan will work. If it doesn't, you can rat me out to the try it. Jadi ada to-nya. Nah, ini selanjutnya adalah kata-kata yang lumayan sering dikatakan oleh beberapa orang Amerika. Heaven forbid. Jadi heaven forbid itu konteksnya adalah, kalau mau diartikan heaven itu artinya surga, forbid itu melarang. Tapi sini terjemahan adalah moga itu tidak terjadi, semoga itu tidak terjadi. Jadi jauh banget, jadi kita heaven forbid, jadi semoga itu tidak terjadi. Nah, selanjutnya lagi ada juga, nah ini juga lumayan sering nih, be my guest. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman misalnya bingung mau bilang kata of course, sure, atau yes, bisa bilang be my guest. Silahkan. Oke, selanjutnya kata-kata you're so off the track. You're so off the track. Jadi off the track itu kan berarti di luar jalur ya. Jadi sini artinya kamu salah banget. Oke, selanjutnya adalah I was beginning to think I got stood up. I was beginning to think I got stood up. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah I got stood up. Ya, sebenarnya I got stood up itu sebenarnya I got stood up itu sebenarnya kalimatnya secara kalimat itu kalimat pasif ya. Got stood up, got stood gitu. Tapi sini artinya tidak akan datang gitu. I got stood up, tidak akan datang. Selanjutnya adalah I just lost track of time. I just lost track of time. Itu artinya sama dengan lupa waktu. Ya. I just lost track of time. Ya, itu sih sebenarnya banyak beberapa kata yang saya dapat dari film ini. Cuma ini yang diinget dan yang kebetulan ditulis. Dan ini sebenarnya kayak yang mungkin yang paling familiar gitu di telinga, yang mungkin sering kita gunain mungkin secara dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Jadi kalau memakai penggunaan kata yang sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda ya, sebenarnya memang mungkin dari sananya ada kata-kata itu, tapi kita makainya mungkin di translation, jadi penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Kalau dari ceritanya udah apa ya, kenapa mungkin film ini begitu jadi ikonik ya, sampai sekarang pun masih ada. Kayak kemarin tuh saya sempat beberapa bulan lalu tuh ada apa namanya, kayak ada pressnya, konferensi pressnya, dan berikut dengan beberapa masalah yang ada di film ini ya. Karena emang ada pergantian pemain lumayan banyak, dari season 1 itu ada si Andy, kalau teman-teman tahu ya, ada Andy pasangannya si Prue, terus tiba-tiba si Andy-nya tiba-tiba si Andy-nya dimatiin. Season 2 dong ada lagi, padahal sebenarnya mereka udah bagus banget chemistry-nya Prue sama Andy. Terus di season 3 tiba-tiba ada si sexy Cole sama Phoebe, dan itu chemistry-nya kuat banget. Tapi si Cole dimatiin lagi di season 4. Nah, di season 3 Prue juga nggak ada, itu karena katanya ada masalah sama si Phoebe atau Alyssa Milano, yang nggak tahu ya. Pokoknya itu dengan segala problematika masalahnya di film itu.
tapi orang tuh masih nonton. Jadi sebenarnya kalau mungkin karena dulu nggak banyak TV serial ya, jadinya kalau biasanya kalau udah tahun 2000-an ke atas itu TV serial tuh biasanya kalau udah pergantian pemain itu udah nggak ada yang nonton. Nah ini dari season 1 sampai season 8 tuh lumayan banyak ya, walaupun di season 3 itu udah ada pergantian, karena emang season 1 sampai season 3 itu kan kalau menurut saya tuh si witches-nya ini tuh emang si 3 witches ini emang chemistry-nya kuat banget ya. Jadi kalau misalnya diganti salah satu kayaknya terlalu kurang gimana gitu. Jadi pas season 4 sampai season 8 itu kan udah diganti. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu ngikutin ya season 5, 6, 7 5, 6, 7, 8 itu sebenarnya nggak terlalu ngikutin karena udah berubah banyak. Kayak Cole udah dibunuh. Untuk ukuran film tahun 2000-an awal itu sebenarnya Charm itu lumayan bagus ya. Ukuran Amerika itu, untuk ukuran Amerika, Charm itu emang udah bagus banget. Udah bagus banget menurut saya secara efek. Jadi pasti banyak yang suka itu karena emang dari itu mungkin yang pertama kalinya ide membuat TV serial yang semacam Charm. Karena kalau dilihat dari TV show Amerika, palingan mereka kalau nggak tentang medical, kalau nggak tentang kriminal, cuma itu aja. Nah Charm ini yang kayak Charm ini penyihir itu emang jarang banget ya, maksudnya nggak, ide itu tuh kayaknya ide brilian gitu, bikin cerita yang tentang penyihir gitu. Nah ketika misalnya penyihir itu kan menyeramkan, tapi ini lucu gitu. Jadi kayak si Phoebe, si Prue, Piper, Phoebe ini kan mereka penyihir kan 3 ini, tapi mereka bawaannya bukannya menyeramkan, tapi malah kayak lucu, seru gitu loh. Terus chemistry mereka tuh bagus banget, makanya kenapa mungkin banyak yang suka sama Charm karena itu. Terus, nah dari ceritanya juga, dia tuh kalau ceritanya kan kalau penyihir itu kan kayak nggak masuk akal ya. Nah itu dibikin nggak masuk akal juga gitu. Jadi kalau di dunia nyata mungkin nggak ada penyihir yang punya kekuatan bisa menggerakkan sesuatu dengan mata atau dengan pikiran, atau bisa freeze time, membekukan waktu, atau bisa punya firasat. Kan di dunia nyata nggak ada ya. Tapi di Charm ini dibikin nggak nyata, nggak masuk akal, dan ceritanya pun dibikin nggak masuk akal gitu. Kayak misalnya Phoebe pacaran sama demon gitu, atau si Piper pacaran pacaran dan menikah sama white lighter gitu. Itu kan masalah tiga bersaudara ya, saudara kandung. Nah ini sebenarnya kayak dia emang mungkin si casting filmnya mungkin nggak salah casting, nggak salah pilih pemain gitu. Jadi karena mereka emang chemistry-nya bagus banget. Siapa si Shannon Doherty, Holly Marie Combs sama Alyssa Milano. Nah, mungkin yang nggak suka dari Charm ini mungkin gue ganti pemain kali ya. Tapi ya itu mungkin karena dulu awal-awal belum ada banyak TV show, jadi mereka tuh kayak season 1 sampai season 8 tuh masih kayaknya hebat gitu loh. Maksudnya kalau untuk tahun 2000-an pertengahan mungkin tahun 2000-an 2010 atau mungkin itu udah tinggalin ya, kalau udah pergantian pemain gitu mungkin udah ditinggalin tuh TV show kali ya. Karena ini mungkin TV show saat itu belum banyak, jadi mereka sampai season 8 tuh udah bagus gitu, karena udah banyak gonta-ganti pemain gitu. Lihat lagi Book of Shadow. Jadi ini benar-benar film yang kayaknya dipersiapkan banget gitu, karena ada Book of Shadow. Jadi kalau Book of Shadow itu kayak ada isinya magic. Jadi sebenarnya kalau dibilang magic itu masih kayak nggak masuk akal, sebenarnya ada juga kan di dunia nyata gitu, spell, mantra, atau mungkin kalau sekarang kita bisa bilangnya kayak motivasi kali ya. Afirmasi. Jadi sebenarnya mantra-mantra yang disampaikan di TV show ini itu tuh kayak afirmasi sebenarnya. Jadi bukan kayak yang gitu, orang sih itu bukan kayak gitu, tapi kayak afirmasi positif gitu yang bisa ngancurin hal-hal negatif gitu. Kayaknya sih kalau mau dihubungkan dengan sekarang gitu ya, tahun 2024 ya mungkin itu. Jadi sebenarnya mantra itu sebenarnya lebih ke afirmasi. Oke teman-teman, kayaknya cuma itu deh yang bisa saya share di video kali ini tentang belajar bahasa Inggris. Jadi semoga teman-teman bisa dapetin beberapa hal yang akhirnya tahu, oh artinya be my guest itu apa, artinya you are so off the track itu artinya apa gitu, atau I just lost track of time itu sebenarnya hal-hal yang simple ya, hal-hal yang
sederhana, misalkan frase atau kalimat yang sebenarnya kita sering denger gitu ya, atau secara harfiah kita tahu apa arti sebenarnya gitu. Tapi secara translation itu jauh beda. Mungkin teman-teman juga punya atau ketemu kata-kata yang emang secara makna, secara kata dan makna itu beda. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, saya akhiri video sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Adios.